Sobat After Race, balik lagi di podcast After Race yang kali ini bakal ngomongin dan juga ngobrolin MotoGP Assen Belanda 2025. Dan juga udah bersama kita ada lagi Albi. Halo Albi. Halo Sadrina dan juga Sobat After Race, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Nah ini nih sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue yaitu Sadrina Evanalia. Oke Bi, nah kita omongin balapan MotoGP Belanda 2025 ya di sirkuit Assen gitu. Nah kalau tadi impresinya dari Albi dulu deh, kayak gimana nih untuk balapan secara keseluruhannya gitu ya. Kalau hasilnya itu Marc Marquez pertama, kemudian ada Marco Bezzecchi kedua, dan juga Pecco Bagnaia ketiga gitu ya. Dan ada beberapa catatan-catatan ya, data-datanya dari Marc Marquez ya Bi. Ini Marc Marquez berhasil menang 3 kali berturut-turut. Kemudian juga Marc Marquez menyamai rekor kemenangan dari legenda MotoGP yaitu Giacomo Agostini dengan 68 kemenangan. Nah, untuk impresinya dulu Bi, gimana nih untuk Albi? Oke, kita udah masuk ke seri balapan yang ke-10 ya di musim 2025 ini. Dan untuk di GP Belanda ini bisa dibilang termasuk salah satu race yang seru ya Drin. Nggak terlalu jenuh gitu karena ada banyak banget aksi overtake, ada banyak drama, terus juga ada banyak insiden, dan bisa dibilang ya cukup bikin deg-degan dan teriak-teriak sedikit lah kayak gitu. Nah kalau untuk race sendiri memang kita udah lihat bareng-bareng tadi kan, kalau Marc Marquez ini benar-benar unggul walaupun dia start dari posisi keempat atau bukan starting grid terdepan. Dia membuktikan bahwa tidak perlu berada di depan untuk jadi yang terdepan. Asik. Itu terus juga ada Marco Bezzecchi yang bisa finish P2 walaupun dia start dari P5, dan ini menjadi salah satu bentuk konsistensinya Marco Bezzecchi di Aprilia, sekaligus juga menunjukkan bahwa Aprilia ternyata cukup kompetitif di tahun 2025 ini, walaupun rider utama yang turun itu hanya Marco Bezzecchi, di mana Jorge Martin sendiri kan masih dilanda cedera, dan kita berharap dalam waktu dekat ini Jorge Martin bisa segera balik lagi. Tapi sebelum itu memang harus ada tes dulu buat dirinya karena harus adaptasi dulu gitu kan, dan ketika nanti balik lagi buat adaptasi jangan sampai dia jatuh lagi dan cedera lagi gitu. Nah terus juga kita lihat Pecco Bagnaia yang pada saat dia berada di lintasan awal-awal dia memimpin, dan dia kayaknya udah nggak nge-push banget kayak waktu pas di Mugello kemarin ya. Dia lebih menjaga ritme, dan posisi finish dia yang ketiga versinya Pecco sendiri itu udah cukup baik kata dia, dan berharap bisa terus konsisten karena dia sendiri udah cukup legowo dengan dirinya bahwa gelar juara dunia bukanlah targetnya dia sekarang, melainkan bisa terus konsisten dengan kondisi motor yang baik, fisik yang baik, dan mental yang bagus, karena dia sendiri kan di beberapa kesempatan udah ngakuin masalahnya ada di gue kayak gitu. Nah terus juga kita lihat ada beberapa insiden kayak misal dari Pedro Acosta dengan Alex Marquez yang bikin Alex Marquez crash, dan itu dinilai sebagai suatu racing incident tanpa ada tindakan apapun dari race direction untuk memberikan hukuman kepada Pedro Acosta misalnya, dan itu dianggap cukup clean ya. Jadi insiden race biasa, walaupun memang pada akhirnya kita tahu Alex Marquez tidak bisa melanjutkan balapan dan mengalami cedera fraktur ya di bagian jari kirinya kayak gitu. Terus juga ada insiden antara Juan Mir sama Fermin Aldeguer yang bikin Gresini Racing kehilangan 2 pembalapnya di race GP Assen, gak ada yang finish sama sekali. Terus kita juga bisa ngelihat Pedro Acosta yang juga lumayan beringas di sini, beberapa kali ngelawan Pecco Bagnaia. Terus juga sebelumnya ada fight sama Alex Marquez, itu juga cukup seru. Maverick Viñales juga lagi-lagi menunjukkan konsistensinya untuk berada di posisi 5 besar ya, sebagai tim satelit dari KTM, dan sekarang Pedro Acosta udah selangkah lebih maju di GP Assen sehingga membantu KTM buat punya pembalap-pembalap yang bertengger di 5 besar deh. Dan lebih kurang impresi gue seperti itu. Dan oh ya, sama ini juga gue cukup terkesima sama Fabio Quartararo. Dia bisa meraih pole position lagi nih di GP Assen, dan walaupun bukan finish di jajaran 5 besar, tapi kita udah ngelihat lah bahwa Fabio Quartararo ini masih semangat banget. Terus juga Yamaha sebenarnya sudah cukup improve di sektor time attack, hanya tinggal durabilitas mereka ketika bersaing di race ataupun di balapan utama yang
perlu ditingkatkan ataupun dicarikan solusinya seperti apa. Tapi overall jalannya GP Belanda bisa dibilang cukup seru, terus juga nggak ngebosenin. Hasil yang finish juga cukup oke, walaupun ya turut berdoa aja buat Alex Marquez semoga bisa cepat recovery, karena kan katanya juga langsung dibawa ke Spanyol ya buat operasi dan bisa mengikuti race di Sachsenring 2 minggu yang akan datang. Kira-kira kalau dari gue itu Drin impresinya. Kalau dari lu gimana? Kalau gue impresi balapannya sebenarnya di awal-awal start ya, itu Pecco Bagnaia emang kelihatan banget supaya bisa nge-push untuk tetap di awal gitu ya, maksudnya tetap di depan. Dia berpikir pastinya, oh gue berarti harus dari awal sampai akhir supaya bisa di depan terus nih. Tapi kan akhir kemudian dia di tengah-tengah tuh di lap kelima dia ke salip ya sama Marc Marquez, kemudian juga kedodoran di salip sama Alex Marquez dan juga Pedro Acosta gitu ya, sama Marco Bezzecchi juga gitu. Nah, jadinya kalau gue melihat tadi secara keseluruhan tidak terlalu membuat gue seru gitu ya, atau kayak ada adrenalinnya seperti di MotoGP Mugello atau di Le Mans Prancis gitu ya. Tapi memang kalau dilihat tadi di awal-awalnya memang lumayan seru gitu. Tapi ya balik lagi ketika Marc Marquez udah memimpin gitu ya, pasti kan ya kalau nggak ada fight gitu di depan-depannya gitu kan. Nah, kalau kita lihat kalau misalkan dari startnya Marc Marquez, tadi kan Pecco Bagnaia ya. Nah, kalau Marc Marquez ini kayaknya startnya nggak terlalu mulus di balapan kali ini dibandingkan dengan sprint race kemarin gitu ya. Kalau sprint race kemarin, memang dia sempat clash ya sama Quartararo, dia mengambil di bagian luar dari Fabio Quartararo, tapi itu sampai depannya dia bisa menikung dan juga membalap Fabio Quartararo. Tapi kalau di kali ini gitu di balapan, dia mengambil sisi dalamnya Fabio Quartararo tuh, kalau kita lihat di restartnya gitu. Dan sempet emang bersentuhan sama Fabio Quartararo sehingga Fabio Quartararo jadinya ada di belakang gitu ya, Bi ya. Nah, kalau untuk hasil, tadi kan kita udah lihat ya hasilnya seperti apa, dan hasil championship-nya dulu nih, Bi. Ada Marc Marquez gitu ya di tempat pertama, ada 307 poin. Kemudian ada Alex Marquez di posisi kedua, meskipun hari ini dia DNF gitu ya, ada di 239 poin, selisihnya 68 poin, dan juga Pecco Bagnaia di posisi ketiga, yaitu 181 poin, selisihnya 126 poin gitu ya dari Marc Marquez. Dan ini Bi, yang membuat gue, ini kita bahas langsung ya ke Marc Marquez, dan juga nanti beberapa pembalap lagi gitu ya. Nah, khusus untuk Marc Marquez, ini gue merasa gimana ya, ini bener-bener kayak pembalap yang pertama gitu ya di era modern ketika pembalap ini berada di posisi atau meraih poin 300 gitu ya di poin championship. Apalagi ini udah setengahnya ya itu, maksudnya baru setengah balapan gitu, musim 2025 masih ada beberapa seri lagi gitu. Tapi dia udah lumayan jauh nih sama rival-rivalnya termasuk Alex Marquez gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Marc Marquez ya, Bi, gue merasa gimana ya, di sirkuit-sirkuit yang sulit bagi dirinya aja tuh juga udah bisa dikuasain gitu. Nah, ini kedepannya kalau misalkan sirkuitnya memang ini favoritnya dia, kemudian juga aman dan nyaman buat si Marc Marquez ini gue rasa ini dia akan dominan terus sih gitu. Nah, untuk Marc Marquez ini, Albi punya catatan apa, Bi? Oke, di GP Assen Belanda ini kan seri ke-10 ya di musim 2025 dan baru masuk ke seri ke-10 aja nih, sebenarnya belum tengah-tengah banget, masih ada 2 seri lagi untuk sampai ke summer break kan. Dari total 22 balapan di kalender 2025, bisa dibilang Sachsenring besok di 2 minggu akan datang itu baru pas tengah-tengah gitu, jadi kan 11 gitu lah, jadi 22. Nah, untuk sampai paruh musim seorang Marc Marquez nih sangat mendominasi sampai akhirnya dia bisa menyentuh 300 poin di babat benar-benar. Andaikan waktu dia di Austin gak jatuh aja, dia bisa menggenapkan kemenangan, berarti ya menjadi 10 kemenangan kan totalnya. Dan
benar-benar nggak terkalahkan gitu. Terus juga gue ngeliat dia tuh kayak semakin confident, semakin rapih juga mainnya, dan dia benar-benar nggak gentar gitu. Walaupun berapa kali ada pembalap yang ada di depannya kayak misalnya Pecco yang lebih sering, terus juga ada Alex Marquez, pernah juga fight sama Morbidelli, terus juga apa namanya, beberapa kali juga dia susul-susulan gitu. Dia tuh nggak gentar dan kayak udah pede aja. Yang penting dia bisa bertahan dan dia bisa terus maju untuk jadi yang terdepan, dan ya akhirnya bisa dilihat sampai sekarang dia menjadi bukan salah satu, kalau bisa dibilang malah satu-satunya rider paling kuat dan konsisten di tahun 2025 ini. Dan bahkan kemarin kan pada saat di GP Assen ini, mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu kemarin, kita lihat bahwa Marc Marquez mengalami insiden ya, kalau nggak salah sampai 2 kali, dan di insiden kedua dia sampai kesakitan. Terus juga untuk mendapatkan catatan waktu terbaik di sesi kualifikasi pun dia nggak sesempurna itu. Dia harus berada di posisi keempat, tapi mulai dari sprint race dia startnya bagus, finish pertama, di main race juga dia finish pertama, walaupun startnya agak sedikit keganggu, tapi dia bisa membuktikan bahwa seiring berjalannya waktu, seiring putaran yang dilewatin, dia bisa maju terus ke posisi terdepan. Bahkan Alex Marquez, terus juga Pecco Bagnaia itu bisa disusul, dan akhirnya dia sendirian aja gitu di depan. Jadi benar-benar Marc Marquez tuh udah benar-benar apa ya, udah sangat-sangat unbeatable banget, dan itu bikin rekan satu timnya Pecco Bagnaia yang juga sebenarnya adalah salah satu rider kuat di MotoGP saat ini udah bisa dibilang pasrah. Dia udah nggak bisa ngejar lagi ambisi dia untuk menuruti kemauan dia biar bisa dapat juara dunia 2025, dan itu menurut gue ada implikasinya dari figur seorang Marc Marquez yang benar-benar kuat banget gitu. Dan bahkan pertarungan dia sama adenya, sama Alex Marquez pun kan suka disalah artikan ya kalau menurut gue sama beberapa orang, kalau Marc Marquez dijagain sama adenya terus nih kayak gitu. Tapi itu kalau menurut gue enggak ya, karena bukan dijagain, tapi memang sebenarnya mereka berdua tuh saling berkompetisi, cuman karena speknya beda, skillnya juga kalau menurut gue sangat berbeda. Jadinya ya nggak bisa terkejar. Ya buktinya hari ini Alex Marquez crash pun yang ada di posisi kedua kan Marco Bezzecchi udah sekuat tenaga ngejar Marc Marquez pun nggak terkejar sama sekali gitu. Dan bisa dibilang Marco Bezzecchi pun untuk bisa dikejar sama Pecco itu udah susah banget gitu. Artinya Marco Bezzecchi udah nge-push banget di posisi kedua, pengen banget ngejar Marc Marquez, tapi ya karena Marc Marquez udah benar-benar sangat kuat dari segi skillnya, dia udah confident sama motornya, tekadnya juga udah kuat banget sih kalau menurut gue untuk bisa membayar lunas semua hutang-hutang dia pada saat cedera dari 2020 sampai dengan 2022 kemarin. Ya dia tekadkan untuk bisa diambil semua di tahun 2025, karena dia berpikir tinggal tahun ini sama tahun depan dia bisa membuktikan dirinya masih layak ataupun kompetitif untuk meraih gelar juara dunia. Karena kan nanti 2027 kita semuanya restart kan, kita nggak tahu siapa pabrikan yang unggul, motor yang unggul seperti apa gitu, nggak pernah tahu. Jadi hanya tersisa tinggal 2 tahun ini, 2025 dan juga 2026, kalau misalnya Marc Marquez pengen ngejar juara dunia mengalahkan Valentino Rossi gitu. Jadi kayak now or never gitulah. Jadi gue bisa bilang ya udah, Marc Marquez sekarang udah benar-benar berada di puncak tertingginya dia, dan cuma dia sendiri yang bisa mengalahkan dirinya, yaitu ketika dia merasa tidak fit, dia merasa tidak confidence dengan dirinya, ya disitulah mungkin tanda kutip Marquez akan dikalahkan oleh dirinya sendiri. Tapi untuk di next round ini kan Sachsenring, dia counterclockwise, dan jadi salah satu sirkuit yang membuat Marc Marquez begitu kuat. Jadi sebelum menutup pertengahan musim 2025, dia kayaknya bakal sapu bersih semua balapan di seri Eropa yang akan dilewati sampai di Sachsenring nanti. Gitu, Drin. Iya, gue tadi ada beberapa yang membuat gue juga jadi keingetan gitu ya, Bi. Nah, tadi Albi bilang untuk menjadi yang terdepan itu tidak perlu yang tercepat. Ini benar banget, Bi. Karena menurut dari Marc Marquez gitu ya, tadi setelah sesi konferensi pers setelah balapan, dia tuh sebenarnya nggak expect juga kalau dia bisa memenangkan balapan dan juga bisa sekompetitif ini di weekend Assen gitu ya. Karena kan di sirkuit Assen ini merupakan salah satu yang memang dulu-dulu gitu ya, sebelum dia di Ducati itu menjadi salah satu sirkuit yang
paling membuat Marc Marquez kesulitan gitu, karena kebanyakan di tikungan ke kanan gitu. Hanya ada 3 titik breaking point menurut dari Marc Marquez gitu ya, yang ini breaking point-nya ke kiri gitu, dan itu membuat kayak kekuatannya Marc Marquez tuh di sini gitu. Tadi juga Marc Marquez bilang meskipun dia bukan menjadi yang tercepat gitu ya, baik dari sesi kemarin kualifikasi di sesi praktis gitu, Marc Marquez bilang, tapi karena dia berhasil untuk memanage balapan gitu, dia juga akhirnya bisa memenangkan balapan ini gitu. Dan terlihat juga dari analisis chronological analysis of performa gitu dari MotoGP. Kalau kita lihat untuk beberapa top speednya gitu, yang paling cepat memang Pecco Bagnaia di 314,6 ya. Ya betul, 314,6 gitu kilometer per jam gitu. Tapi untuk Marc Marquez ini hanya nge-push di awal, yaitu di lap pertama gitu, apalagi di startnya di 311,4 kilometer per jam. Jadi benar banget ini kata Marc Marquez, dia cuma nge-push di awal, kemudian memanage balapannya gitu dengan kecepatan-kecepatan yang konsisten. Kalau kita lihat emang di balapan tadi ya, Pecco Bagnaia kan nge-push di awal, terus sempat kedodoran. Terus udah gitu sempat dia juga akhirnya di belakang-belakang gitu ya, di akhir-akhir lap itu bisa mencetak fastest lap gitu ya. Dan itu mungkin juga akhirnya yang membuat Pecco Bagnaia jadi pede gitu untuk bisa meraih posisinya Marco Bezzecchi. Tapi akhirnya tadi juga di konferensi pers setelah balapan, Pecco juga bilangnya ya tetap aja gue tetap di posisi ketiga gitu. Nah, tadi kita juga Albi juga sempat ngebahas soal Alex Marquez katanya ngejagain gitu ya, Marc Marquez gitu. Nah, ini tadi gue ngelihat wawancaranya Marc Marquez dengan TNT Sports gitu, dan ini tuh mukanya Marc Marquez agak marah sih, jadi kayak dia emosi banget dan dia berapi-api ngomong ngejawab soal ini gitu, karena waktu kemarin kan memang ada beberapa pihak gitu ya, termasuk di media sosial yang bilang ini Alex Marquez karena adik kakak gitu, jadinya berhati-hati. Kemudian juga Alex Marquez nggak mau nih ngebalap atau overtake kakaknya Marc Marquez gitu ya. Terus dari itu juga kemarin ada pernyataan dari Joan Mir gitu. Joan Mir bilang sebenarnya dia tahu nih Alex Marquez punya kekuatan atau kecepatan yang lebih, tapi kenapa ya si Alex Marquez tuh nggak mau overtake Marc Marquez gitu. Nah ini tuh dijawab sebenarnya sama Marc Marquez gitu. Di hari ini tadi yang di TNT Sport gitu ya, abis balapan sebenarnya tuh Marc Marquez marah gitu ya ketika media Spanyol gitu, kemudian jurnalis-jurnalis lain di media Scrum nanyain soal itu sama Marc Marquez. Ini Alex Marquez kayaknya nggak mau nge-overtake lo nih, jangan-jangan dia ngejagain lo gitu kan. Nah ini sebenarnya Marc Marquez marah, sudah gitu dia bilang ya sebenarnya masing-masing pembalap harusnya bisa saling respect gitu ya. Dan kalau misalkan mau dilihat pun, ya posisinya Marco Bezzecchi aja gitu ya sekarang itu nggak bisa mengovertake saya, katanya si Marc Marquez gitu. Nah bayangin aja juga waktu kemarin Alex Marquez udah berusaha juga untuk berada di dekatnya Marc Marquez gitu, tapi memang nggak bisa untuk mengovertake Marc Marquez gitu. Tapi kemudian juga Marc Marquez bilang, kalau misalkan ada pembalap di depan gitu ya, kemudian dia tidak melakukan kesalahan, itu akan sulit banget di overtake gitu. Dan kalau katanya Alex Marquez, kemarin juga ada pembelaannya Alex Marquez katanya hanya punya satu titik gitu ya, yaitu di tikungan ke-11 dan juga 12 untuk bisa mengovertake Marc Marquez. Tapi ketika Marc Marquez udah kenceng banget dan juga dia kekuatannya kan di breaking point ya gitu. Jadi dia presisi ngeremnya, dan itu juga akhirnya membuat sangat-sangat kesulitan gitu bagi para pembalap supaya bisa menyalip Marc Marquez ini. Dan ini juga diakui sebenarnya sama Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi tadi di konferensi pers bilang dia tuh cukup happy gitu ya. Dia bukan cukup happy, tapi happy banget karena bisa berada di posisi depan gitu, apalagi bisa mepet di belakangnya Marc Marquez. Tapi kemudian dia mencoba untuk
bisa lagi ke depan gitu ya, mepet Marc Marquez, tapi kemudian ternyata nggak kekejar gitu, Pi. Nah, terus katanya Marco Bezzecchi, ya udah pada akhirnya daripada kenapa-napa gitu, dia akhirnya mode bertahan, dia supaya bisa terus berada di belakangnya Marc Marquez dan nggak bisa dalam mode attack gitu, dia bilang. Jadi ya ini sama aja gitu ya, kalau misalkan dia lihat Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi yang istilahnya kayaknya ngejagain Marc Marquez, tapi kan bukan itu gitu. Kalau tadi kalau tadi katanya Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi juga kayak gitu, Bi. Tapi meskipun Marc Marquez hari ini happy gitu ya, sempet ceria gitu mukanya di parfume, tapi kemudian ketika dia bertemu sama ayahnya gitu, dia agak sedikit sedih gitu, karena ayahnya ini ngomong gitu, kondisinya Alex Marquez ternyata ada patah kan di jari kirinya gitu, Alex Marquez. Dan kalau di konferensi pers tadi, Marc Marquez ya berharapnya gitu, dia bakal ngebantuin Alex Marquez untuk bisa recovery lebih cepat gitu ya, untuk bisa balik lagi balapan. Gitu, Bi, untuk dari Marc Marquez ini. Kalau dari gue itu, Bi, ada tambahan lagi nggak nih soal Marc Marquez? Ya itu, Marc Marquez tuh menjunjung tinggi jiwa sportsmanship-nya dia gitu. Jadi walaupun dia superstar, dia punya skill lebih, tapi dia ya tetap mengerti bahwa ini adalah balapan yang berbahaya, balapan yang butuh logika dan juga kecermatan tingkat tinggi, karena salah sedikit kan taruhannya nyawa gitu. Jadi kalau menurut gue Marc Marquez sudah sangat mengerti semua hal itu, karena dia juga berangkat dari itu semua gitu kan. Ya kita ya tahu sendiri bahwa dari 2020 sampai 2022 kemarin Marc Marquez kan dilanda badai cedera, terus juga motornya pernah tidak sekompetitif itu, tahu rasanya berjuang, tahu rasanya menahan daripada sakit yang luar biasa dari badannya, tahu rasanya mentalnya jatuh. Jadi ketika dia sudah bangkit, dia bisa memiliki rasa empati yang begitu tinggi dengan kompetitornya, termasuk adiknya sendiri gitu. Nah, gue juga sangat setuju dengan pernyataan Marc Marquez ketika dia ditanya sama wartawan tentang isu bahwa Alex Marquez dan juga Marc Marquez itu bekerja sama untuk saling menjaga satu sama lain. Itu bikin Marc Marquez cukup keki, ya wajar gitu, karena orang-orang kan nggak tahu seperti apa mereka aslinya ketika berada di lintasan gitu. Memang kalau menurut gue mungkin memang ada potensi ya bagi seorang Alex Marquez untuk mendukung kakaknya supaya mendapatkan gelar juara dunia lagi. Tapi menurut gue dari secara profesionalitas mereka berdua, baik itu Marc Marquez dan juga Alex Marquez sendiri, kayaknya mereka nggak akan melakukan hal itu gitu. Dan ini murni karena Alex Marquez berada di bawah Marc Marquez itu sendiri, baik dari segi skillnya Marc Marquez sudah jauh lebih tinggi jam terbangnya, terus juga pengalaman yang dilewati sama Marc Marquez juga udah begitu banyak dan juga begitu lama kan, karena secara umur dan juga secara kesempatan Marc Marquez emang udah lebih dulu merasakan kelas Grand Prix dibandingkan dengan Alex Marquez. Terus juga dari segi motor, Marc Marquez pakai motor terupdate tahun 2025, tentu juga dengan dukungan teknis daripada Ducati yang lebih tinggi secara tim pabrikan gitu. Terus Alex Marquez juga pakai motor GP24 yang dipakai sama tim pabrikan Ducati di tahun kemarin. Udah gitu dia kan tim satelit, mungkin juga untuk masalah support teknis daripada tim pabrikan tidak sebesar yang diberikan sama Marc Marquez. Jadi wajar ketika seorang Alex Marquez itu tidak menyusul Marc Marquez, bukan karena dia tidak mau, melainkan dia tidak bisa, lebih ke arah situ sih. Terus juga kalau menurut gue baik itu Marc Marquez dan juga Alex Marquez, kalau menurut gue sama-sama punya ambisi untuk jadi yang terdepan. Kalau misalnya Alex Marquez pakai motor yang sama, menurut gue bisa aja dia akan nyusul Marc Marquez dengan mudahnya. Dan karena mereka ini adik kakak, mereka ini deket, ya ketika ada orang yang bilang Marc Marquez sama Alex Marquez kalau lagi fight itu kelihatan berhati-hati banget gitu, menurut gue sangat wajar. Karena apa? Karena masing-masing tahu ambisi masing-masing gitu loh. Kayak misalnya Alex Marquez ngerti Marc Marquez seperti apa, Marc Marquez ngerti Alex Marquez seperti apa, sehingga karena udah sama-sama tahu, jadi mereka ngejaga nih jangan sampai gue ngerusak ritme ataupun tujuan daripada
Alex Marquez, kalau kata Mark Marquez gitu. Alex Marquez pun juga sama, jangan sampai gue ngerusak ritme dan juga tujuan abang gue nih, walaupun gue lagi sama-sama kuat segala macem, jangan sampai bersenggolan ataupun gimana. Kalau mau overtake ya udah overtake dengan clean, dengan cara yang mulus, dengan cara yang baik, karena kita semua udah saling memahami. Jangan sampai bikin kesalahan yang akhirnya mengorbankan prestasi masing-masing dari mereka ataupun mereka berdua sekaligus. Jadi ya menurut gue isu tentang Alex Marquez ngejagain Marc Marquez itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sih, karena mereka kelihatan kok mereka itu tanda kutip punya ambisi dan juga kepentingan masing-masing, karena kan mereka berangkat dari tim yang berbeda, dari sponsor yang berbeda, tentu juga ada tanggung jawab yang berbeda gitu. Nggak serta-merta mereka adik kakak, mereka saling bantu. Mungkin pada saat nanti ada perebutan gelar juara dunia yang begitu ketat, misalnya antara Marc Marquez sama Pecco atau sama Fabio Quartararo misalnya ya, Alex Marquez yang dapat tim order dari Ducati untuk bisa ngebantuin Marc Marquez juara dunia, itu beda soal gitu. Tapi untuk saat ini kayaknya enggak deh dilakukan sama Marquez bersaudara untuk terlalu menjaga antara pembalap dengan nama Marquez ini, gitu sih Drin. Dan bener banget Bi, ini omongan Albi sama banget kayak omongan Marc Marquez gitu di penutup wawancara bersama dengan TNT Sport gitu. Dia bilang ya kan Alex Marquez di Gresini gitu, terus gue di Ducati, jadi kan akan membela masing-masing gitu. Kalau dia tadi bilang membela warna masing-masing gitu, dia di Gresini, gue di di Ducati, dia bilang gitu. Dan kalau misalkan Alex Marquez kemarin juga sudah bilang gitu, ketika dia memang pengennya tuh overtake-nya yang clean gitu. Ketika nggak overtake clean, dia malah akan takutnya menimbulkan masalah besar gitu, misalkan kayak crash dan lain-lain. Waktu kemarin juga banyak banget kan di sprint race kita lihat banyak yang kena track limit gitu. Nah semenjak itu Alex Marquez kena track limit, dia pun juga akhirnya jadi kalem gitu untuk nggak mau lagi bisa ngejar Marc Marquez gitu Bi. Nah untuk Alex Marquez dan juga Marc Marquez, apa ada tambahan lagi Bi sebelum kita pindah ke Pecco Bagnaia? Sudah cukup sih, karena Marc Marquez udah udah sangat-sangat kuat, dan gue berharap kekuatannya dia ini bisa terus membawa dia sampai ke titik akhir musim 2025 kalau memang dia pengen meraih juara dunia terbarunya, karena pasti jadi seorang Marc Marquez itu aus banget ya Diren ya, karena ya kemarin badai cedera dan baru sekarang lagi nih bisa merasakan keseruan balapan dengan cara yang kompetitif, berada di depan terus. Tentu fans beratnya Marc Marquez sangat menantikan hal ini, dan bahkan kita pun sebagai penikmat MotoGP berharap yang terbaik buat Marc Marquez gitu, karena udah di posisi seperti ini akan sangat sayang banget kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan pada diri seorang Marc Marquez gitu. Jadi berharapnya ya Marc Marquez bisa terus konsisten, tapi juga diikuti oleh konsistensi dan juga peningkatan dari pembalap-pembalap lainnya supaya bisa menghadirkan balapan-balapan ataupun aksi-aksi yang lebih seru lagi di sisa race yang ada nanti sampai 22 race berjalan gitu Drin. Dan kesimpulannya ya Bi, kalau dari gue, Marc Marquez ini satu, bukan menjadi yang tercepat, tapi memang bisa memanage balapan gitu ya. Terus udah gitu juga seperti peribahasa gitu ya, bersakit-sakit dulu kemudian juara. Jadi kayak istilahnya ini dia 2 kali crash gitu ya di sesi hari Jumat, terus udah gitu di hari Sabtunya dia tuh sempat bilang gini Bi, hari Sabtu itu menjadi Sabtu yang malas buat dia karena badannya mungkin udah terlalu capek gitu ya, crash mulu dia 2 kali di hari Jumatnya gitu. Sampai akhirnya Marc Marquez bilang, udah deh gue nggak mau nge-push gitu, apalagi di sprint takut jatuh lagi, apalagi kan gravel dari sirkuit ASEAN tuh katanya bukan kerikil, malah dia itu udah kerasa kayak batu-batu besar gitu. Betul, makanya kan sampai Marc Marquez kesakitan kan, dan juga dia punya oleh-oleh Bi dari sirkuit ASEAN ini, di dagunya kan itu udah ada luka tuh, sampai waktu kemarin di hari Sabtu, di hari Jumat dan juga hari Sabtu itu kelihatan banget kan dia berdarah di dagunya, sampai tadi itu pun di balapan juga kelihatan tuh masih luka gitu ya. Oke, kita tinggalin Marc Marquez dan kita juga beralih ke Pecco Bagnaia nih. Nah, kalau Pecco Bagnaia, dia bilang di konferensi pers tadi bahwa ini adalah pertama kalinya gitu dia merasakan kuat selama
sesi weekend di balapan gitu ya. Tapi memang dia mengakui tadi sempat drop di awal-awal, tapi kemudian mengepush lagi untuk bisa berada di depan lah istilahnya gitu ya. Dan di sini Marc Marquez menurut dari Pecco Bagnaia memang sangat fantastis gitu dengan menggunakan GP25. Sementara untuk dirinya itu ya kesulitan mencari balancing atau keseimbangan pada motor GP25-nya. Tapi dia merasa positif gitu supaya ke depan ini bisa mengejar Marc Marquez di beberapa kesempatan gitu di balapan ke depannya. Nah, untuk Pecco Bagnaia sendiri, Albi melihatnya seperti apa? Karena waktu kemarin di sprint race gitu, dia sempat mengeluhkan lagi nih tangki gitu ya, tangki BBM. Ini lagi-lagi dituding menjadi balancing, mengganggu balancingnya Pecco Bagnaia gitu. Nah, kalau Albi melihat Pecco Bagnaia kayak gimana, Albi? Oke, Pecco Bagnaia di Assen 2025 ini nggak kayak Pecco Bagnaia di 3 tahun terakhir kemarin ya, dimana kan 3 tahun terakhir kemarin ini adalah sirkuit yang jadi favoritnya seorang Pecco Bagnaia, jadi taman bermainnya Pecco Bagnaia unbeatable, tidak terkalahkan, dia benar-benar menguasai sirkuit ini. Dan bahkan gue udah pernah bilang juga kalau Pecco Bagnaia saking cintanya sama sirkuit Assen, dia bikin tato berbentuk layout sirkuit Assen di tangannya gitu kan, karena dia begitu mencintai dan menyukai karakter sirkuit Assen itu sendiri yang banyak fast corner, terus juga chicane-nya benar-benar asik dan bisa dinikmati dengan begitu enaknya pakai motor Ducati di 2022, 23 sampai dengan 2024 kemarin. Nah, di 2025 ini memang ada hal yang berbeda ya, kita saksikan bahwa pemenang di Assen ini kan Marc Marquez, sedangkan Pecco Bagnaia yang menjadikan Assen ini sebagai sirkuit favoritnya, dia harus puas di posisi ketiga. Tapi gue ngelihat ada sedikit perubahan ya secara mental ataupun secara dia berkendara ataupun riding style-nya, karena gue di awal menduga dia akan mengalami yang namanya degradasi ban lagi kayak yang terjadi di Mugello. Dia begitu start dia langsung nge-push segala macam, tapi lama-kelamaan bannya tergerus, cepat aus, dan akhirnya kesusul perlahan demi perlahan sama pembalap-pembalap lainnya. Nah, di Assen awalnya juga gue menduga seperti itu. Turun peringkat posisi 2, posisi 3, dan juga sempat ke posisi 4 disusul sama Pedro Acosta. Gue bilang, wah Pecco udah kehabisan ban lagi nih, kehilangan lagi feelingnya. Tapi ternyata dia masih bisa fight ngelawan Pedro Acosta. Di situ gue ngeliat kayak, wah Pecco kayaknya dapat kepercayaan diri baru nih gitu. Entah apa yang dia lakukan, apakah memanage bannya dengan baik atau riding style dia yang dia sesuaikan, atau ada tiba-tiba sense-nya dia tentang sirkuit ini dari tahun-tahun sebelum tuh kayak hadir lagi gitu. Nah, itu memang belum bisa dijawab secara spesifik ya sama Pecco Bagnaia sendiri, tapi Pecco bilang dengan apa yang dia dapatkan di Assen kali ini, ritmenya yang dia punya itu sudah cukup bagus dan berharap bisa konsisten seperti ini terus setidaknya sampai dengan race-race selanjutnya gitu. Itu artinya ada rasa legowo yang dirasakan sama seorang Pecco Bagnaia di Assen sini, Drin. Dia nggak terlalu muluk-muluk banget, dia nggak terlalu nge-push, dia coba beradaptasi lagi dengan hal yang masih mungkin untuk dia lakukan, dan akhirnya dia menemukan cara ini. Ini gue berharap apa yang didapatkan Pecco di Assen bukan karena dia suka sama sirkuitnya aja ya, melainkan memang sudah ada improvement yang didapatkan sama Pecco itu sendiri. Karena kan Pecco kemarin juga di wawancara bilang bahwa ya segala macam dia udah lakukan, kesalahannya emang ada di gue, bebannya itu ada di gue, yang harus diubah adalah gue, dan tinggal bagaimana gue mengelola itu semua gitu, kata Pecco. Nah ya mungkin ini jadi salah satu bentuk legowoannya seorang Pecco Bagnaia untuk ya udah deh, gue nggak usah ngebet untuk jadi juara dunia deh sekarang, karena udah ada Marc Marquez dan juga Alex Marquez yang begitu kuat. Gue hanya tinggal konsisten dengan gaya berkendara gue saat ini. Dan itu tadi gue berharap ini bukan karena dia menguasai lintasannya ya, tapi juga karena dia udah menemukan cara terbaik untuk bisa mengendalikan dirinya dan juga mengendalikan motornya. Jadi kalau dia bisa terus-terusan seperti ini, baik itu di Sachsenring 2 minggu yang akan datang ataupun di race selanjutnya, ya udahlah, dia bisa tetap berada di podium, itu udah bagus banget gitu. Karena beban mental itu nggak bisa diubah secara cepat gitu kan, butuh waktu, butuh juga secara psikologis itu dia harus mengerti tentang dirinya sendiri. Kalau soal teknis sebenarnya bisa banget gitu, karena
ya kita bisa lihat Marc Marquez dengan motor yang sama bisa bisa eh, sekuat itu dan tidak terbebani dengan hal apapun. Terus juga Fabio Di Gia yang juga motornya sama, bisa dibilang walaupun dia tidak mengalahkan Pecco Bagnaia, tapi setidaknya dia juga tidak memiliki banyak keluhan seperti yang disampaikan sama Pecco Bagnaia gitu. Jadi kayak ya udah dijalanin aja kayak gitu. Jadi gue berharap Pecco bisa terus-terusan konsisten, nggak usah ngejar juara dunia, udah bener sama yang dia utarakan kemarin. Dan ya semoga dia bisa tetap fight dan konsisten di 3 besar terus sampai dengan akhirnya nanti. Ya syukur-syukur dia bisa semakin dekat dengan Alex Marquez atau dengan Marc Marquez dalam beberapa seri ke depan. Itu akan menambah keseruan di MotoGP aja sih. Nah, sama di antara 3 rider Ducati yang kontrak langsung dengan pabrikan, cuma Pecco Bagnaia yang tidak mengupdate aerodinamika di sampai dengan GP Asen ini. Kalau misalnya kita lihat kan Fabio Di Gia mulai dari Mugello kemarin udah pakai update aero package yang baru, terus juga Marc Marquez di Asen ini udah mulai pakai package aero yang baru. Nah, sedangkan untuk Pecco Bagnaia ini belum menggunakan sama sekali. Gue nggak tahu apakah karena dia belum mencoba ataukah karena dia merasa belum cocok, atau dia akan menjadikan aerodinamika barunya itu untuk senjata di race-race yang akan datang. Jadi kalau misalnya ternyata feedback dari Di Gia dan juga Marc Marquez itu bagus tentang aero package yang baru, ya mungkin akan jadi pertimbangan dari seorang Pecco Bagnaia untuk ikutan menggunakan winglet yang baru ya. Jadi nggak cuma winglet sebenarnya, ada wingletnya juga baru, terus juga downwash duct sama sidepodnya juga bentuknya baru, dan harusnya bisa membuat motor lebih easy to handle, lebih agile, dan mungkin akan ada beberapa perubahan daripada performa Ducati Desmosed GP25 yang dipakai sama tim Ducati pabrikan. Kira-kira gitu sih, Drin. Dan mungkin belum dipakai sama Pecco Bagnaia karena balik lagi ya, dia mau cari feelingnya dulu kali ya untuk yang front endnya. Yes. Karena waktu kemarin juga kan dia nggak pakai fairing terbaru juga karena itu kan, dia mau cari feeling front endnya dulu gitu. Nah, waktu kemarin di sprint race dia kan memang nggak terlalu kompetitif ya, bahkan dia bisa dikalahin sama Fabio Di Gia ya. Apa? Untuk kemarin gue lupa deh. Di posisi ketiganya itu ya, kalau nggak salah sempat dikalahkan sama pembalap yang lain juga gitu. Dan kemudian Pecco bilangnya ya tadi gara-gara tangki bensin, dan kemudian juga dia nggak bisa feeling lagi terhadap front end-nya gitu. Nah, sementara untuk bos Ducati gitu ya, Davide Tardozzi, dia juga bilang nih sebenarnya yang dialami sama Pecco Bagnaia di sprint race itu nggak bisa ngerem gitu ya, nggak bisa ngerem sesuai dengan kemauannya Pecco Bagnaia gitu, dan juga kemudian speednya kurang. Dan kalau misalkan tadi memang Pecco Bagnaia mengakui bahwa dirinya yang memang harus improve gitu, ini pun juga diakui sama Tardozzi. Kalau katanya Tardozzi, ini bukan masalah soal motornya atau setup motornya gitu ya. Jadi emang benar-benar Pecco Bagnaia yang memang harus cari gitu dan menemukan gimana solusinya terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, betul. Itu untuk Pecco Bagnaia gitu ya. Nah, sebelum kita pindah ke yang lain lagi, apakah ada tambahan, Bi? Sudah cukup. Mudah-mudahan ya nanti ya kita lihat aja apakah di Sachsenring kemudian di balapan lainnya gitu Pecco Bagnaia bisa lagi untuk mendapatkan feeling, supaya kalau gue sih berharapnya bisa duel gitu ya sama Marc Marquez, karena baru sekali kalau nggak salah, gue lupa di balapan apa gitu ya, baru sekali tuh kayaknya mereka bisa saling duel gitu. Nah, Bi, kalau untuk Alex Marquez gitu ya, tadi kan kita udah tahu nih update-nya, ternyata dia cedera gitu ya, dan itu juga karena clash sama Pedro Acosta gitu. Nah, kalau Albi melihatnya clash antara Pedro Acosta dan juga Alex Marquez ini, kenapa sih sampai akhirnya Alex Marquez crash gitu? Dan update-nya Bi untuk Pedro Acosta gitu, biasanya kan habis race gitu para pembalap datang ke media scrum untuk ditanyain gitu ya. Kalau ini tadi gue cek Pedro Acosta tuh kalau katanya KTM dia tidak menghadiri media scrum karena sangat
lebah kalau nggak salah. Wah. Jadi entah itu itu sangat lebah atau karena dia menghindari pertanyaan-pertanyaan kelas antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta yang membuat Alex Marquez jadi tangannya jarinya patah gitu. Nah, kalau Albi melihatnya gimana Bi untuk Alex Marquez dan juga Pedro Acosta? Ini gue baru denger nih El Tiburon dientup sama lebah ya. Gue belum dapat informasi ini sebenarnya kayak gimana. Tapi kalau gue ngeliat daripada clash ataupun insiden yang terjadi antara Alex Marquez dan juga Pedro Acosta, memang ini mereka kelihatannya agak keras gitu ya. Ini dimulai sebenarnya sama momen pada saat Pedro Acosta pertama kali melakukan fight dengan Alex Marquez. Di situ Pedro Acosta kelihatan mepet sama Alex Marquez, terus Alex Marquez kececer di belakang gitu kan. Nah, terus tiba-tiba fight lagi, di mana Alex Marquez coba ngejar Pedro Acosta lagi dan terkejar, dan sampai saat itu akhirnya terjadi lagi senggolan gitu. Jadi mereka benar-benar ketat ya, belokannya bareng, nempel segala macem, tapi nggak yang saling senggol dengan sengaja gitu. Jadi benar-benar ini karena kecepatan yang sama, kekuatan yang hampir sama, sehingga mereka bisa sejajar dan sedekat itu gitu. Dan gue udah menduga ketika Alex Marquez pada akhirnya jatuh, gue menduga bahwa Race Direction tidak akan mengeluarkan hukuman kepada salah satunya, baik itu kepada Alex Marquez ataupun kepada Pedro Acosta, karena gue ngelihatnya ini insiden yang benar-benar ketat aja. Jadi balapan yang benar-benar ketat, tidak ada kesengajaan, tidak ada kelalaian, dan memang karena saling kompetitif aja antara Pedro Acosta sama Alex Marquez sendiri. Dan sayangnya memang Alex Marquez itu jatuhnya pun bukan karena senggolan sih, gue lihat ya, bukan karena dia brak gitu, tapi pada saat dia lagi senggolan itu kan manuver berubah begitu cepat. Nah, pada saat berubah alur dengan cepat itu kelihatan ban belakangnya Alex Marquez kayak ngunci, terus selip, akhirnya jatuh gitu. Jadi bukan karena dia senggolan, melainkan karena perubahan gaya yang begitu cepat, terus bikin roda belakangnya itu tiba-tiba slip dan akhirnya jatuh. Dan yang menjadi faktor utama daripada kecelakaan tersebut ya karena hal itu, karena perubahan manuver yang begitu cepat, bannya slip, jatuh, terus akhirnya Alex Marquez udah nggak bisa nyimbangin diri, ya udah jatuh, crash gitu. Dan jari tangannya yang patah itu kalau gue nggak salah lihat itu kayak ketiban motornya dia sendiri, terus keseret gitu kan, terus akhirnya ya ternyata diinfoin patah gitu. Tapi untungnya dia langsung dibawa ke medical center setempat, terus akhirnya juga langsung diterbangin ke Madrid, Spanyol buat menjalani operasi gitu. Gue berharapnya Alex Marquez ini bisa cepat-cepat recovery, sehingga nanti pada saat balapan di Sachsenring 2 minggu yang akan datang dia udah bisa balik turun ke sana dengan kondisi yang jauh lebih baik, jauh lebih prima. Karena bisa dibilang Alex Marquez ini adalah penantang ataupun kontender terkuatnya Marc Marquez di perebutan gelar juara dunia tahun 2025 ini, di mana Alex Marquez secara personal ini yang paling sering melakukan fight secara langsung dengan Marc Marquez, secara poin klasemen juga yang jaraknya paling dekat dengan Marc Marquez. Sehingga kalau terjadi sesuatu sama Marc Marquez, dalam arti ada insiden ataupun seperti apa, amit-amit jangan terjadi ya, Alex Marquez lah yang berkemungkinan besar untuk menjadi penantang terkuat daripada Marc Marquez sendiri kayak gitu untuk perebutan gelar juara dunia. Jadi gue berharap Alex Marquez nih bisa pulih dengan cepat, nggak absen, dan bisa balapan di Sachsenring dengan kondisi prima melawan abangnya lagi nih seperti apa. Tapi memang kalau misalnya gue lihat di Assen ini Alex Marquez agak sedikit kedodoran. Jadi sebelum terjadinya fight bertubi-tubi sama Pedro Acosta, gue sempat ngeliat Alex Marquez kenapa nih kok kececer ke belakang gitu ya kan, sempat ketiga, keempat, terus juga sempat kelima juga kalau nggak salah. Terus akhirnya menyusul lagi. Gue kayak ada apa nih sama Alex Marquez nih? Apakah ada kesalahan setup, kesalahan pemilihan ban, atau kayak ada miss pada saat membawa motor, kayak misalnya salah oper gigi atau apa, dia sempat kececer lah intinya ke belakang. Gue melihat tidak seperti biasanya, tapi begitu dia mau ngebut lagi untuk memperebutkan posisi terdepan, ya dia mengalami race yang begitu ketat dengan Pedro Acosta dan akhirnya dia crash gitu. Kurang lebih kalau Alex Marquez impresi gue di Assen seperti itu sih, Din. Ya harapannya udah itu aja, berharap Alex Marquez bisa segera pulih, dan operasinya gue berharap minor ya, karena kan fraktur di jarinya itu di kayak di pangkal jari, antara jari telunjuk seperti itu kan, kalau informasi yang gue dapat. Dan juga kalau ngelihat gestur daripada Julia Marquez, ayahnya Alex Marquez sendiri yang laporan sama dalinya di Park Ferme,
kayak apa ya, patah di ruas jari kiri, dan harusnya kalau di MotoGP itu nggak terlalu banyak mengganggu karena penggunaan kopling itu udah sangat minim sekali di MotoGP, karena kan udah pakai quick shifter dan juga auto blipper, jadi kayak naikin gigi atas bawahnya tuh udah nggak pakai kopling lagi, kecuali dari gigi dari netral mau ke satu mau kedua itu mungkin masih pakai sesekali gitu. Jadi ya gue berharapnya nggak mengganggu ritme balapannya Alex Marquez di racer selanjutnya gitu sih, Zrin. Iya, kalau tadi gue lihat di Instagramnya Grace ini gitu ya, Alex Marquez sudah pakai bebat gitu ya, ditopang juga lah tangannya gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti recovery-nya juga akan lebih cepat, sampai nanti dia tetap ikut balapan gitu ya, di declare fit gitu. Amin. Di balapan Sachsenring gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Quartararo dan juga Marco Bezzecchi gitu ya, Quartararo ini sebenarnya punya time attack yang bagus gitu sampai akhirnya dia bisa pole posisi gitu. Tapi kemudian kemarin tuh dia juga sempat ditanya oleh jurnalis gitu ya di media scrum, ini kenapa sih Yamaha gitu, atau khususnya di Fabio Quartararo, lo bisa menjadi tercepat gitu ya di pole posisi, karena bukan cuma di sini doang, jadi MotoGP ASEAN gitu, tapi di sebelumnya dia juga sempat punya catatan waktu yang baik gitu ya untuk Yamaha ini. Tapi kemudian ketika lo di race gitu, tapi kenapa ya kok malah jadi kedodoran gitu? Itu yang ditanyain sama jurnalis MotoGP di sana gitu. Termasuk pertanyaan gue dan juga pertanyaan orang lain juga ya, banyak orang gitu. Nah, kalau Quartararo bilangnya oke, kalau misalkan masing-masing gitu ya untuk time attack, kayak misalkan sesi kualifikasi, practice dan lain-lain, itu memang dia punya Yamaha tuh punya kuat gitu ya. Tapi ketika udah dicampurin gitu di satu balapan, dia bilang para pembalap lain seperti speed gitu ya, kecepatan, kemudian juga kekuatan motor, dan juga dia bilang tuh cengkraman pada bannya itu beda-beda gitu, sampai akhirnya ketika disatuin ya kelihatan tuh mana yang paling kompetitif gitu, kayak termasuk sekarang kan Ducati gitu. Nah dia bilangnya kayak gitu sih, Bi. Nah kalau Albi melihatnya Fabio Quartararo kayak gimana, dan juga Marco Bezzecchi nih yang akhirnya gitu ya, Bi, bisa kembali lagi ke podium, dan mungkin ini sebagai kayak bentuk sindiran kepada Jorge Martin atau kayak gimana, karena kan Jorge Martin baru-baru ini gitu ya ngomong lagi nih manajernya soal kontrak kepada Aprilia. Gimana, Bi? Oke, kita bahas Fabio Quartararo dulu ya. Jadi Fabio Quartararo ini secara skill sebenarnya nggak ada berkurang sama sekali ya sejak dia meraih gelar juara dunia 2021, dan bahkan sejak pertama kali dia masuk ke MotoGP lewat tim satelitnya Yamaha beberapa tahun yang lalu gitu. Dan dengan penampilan Quartararo yang selalu menang di time attack itu menunjukkan bahwa satu, Fabio Quartararo itu masih cepat, kedua dia sama Yamaha masih terus mengembangkan motor buat jadi yang terbaik, dan dengan dia bisa mendapatkan pole position itu artinya kan secara time attack sebenarnya Yamaha M1 nggak kaleng-kaleng lah, maksudnya dia udah bisa menunjukkan performanya dia. Dan kalau misalnya gue nggak salah hitung ya Drin ya, ini kan kita udah masuk 10 seri balapan, hanya ada 2 pembalap yang meraih pole position sepanjang musim 2025 sampai dengan seri ke-10 ini, dimana 6 diantaranya adalah Marc Marquez, sedangkan 4 diantaranya adalah Fabio Quartararo. Itu artinya cuma ada 2 pembalap dan 2 motor aja yang berhasil mendapatkan pole position di 10 balapan yang udah berjalan ini gitu. Jadi ya bisa dibilang 2 motor yang paling cepat di sesi kualifikasi, yaitu motor Desmosedici-nya Marc Marquez dan juga motor Yamaha M1-nya Fabio Quartararo gitu. Jadi untuk urusan time attack sebenarnya M1 nggak punya masalah lagi dan udah solve kayak gitu. Nah tapi bagaimana dengan durabilitas ketika mereka harus fight secara langsung dengan pembalap-pembalap lain dan juga motor-motor lain pada sesi sprint race dan juga main race-nya. Nah inilah yang masih menjadi soal ataupun PR. Sedih ya rasanya kalau ngeliat Fabio Quartararo udah pertama pole position, tiba-tiba mundur, udah gitu mundurnya tuh jelek gitu. P12, P14, sekalinya naik P8, P7 gitu, kayak aduh buat apa capek-capek
cetak waktu tercepat di sesi Jumat dan juga di hari Sabtu, tapi pada akhirnya di sprint race dan juga di Meres kedodoran. Itu bukan buat buat apa dari pandangan kita ya, tapi dari pandangan seorang ridernya gitu, kayak gue udah berjuang nih untuk dapetin time attack terbaik gitu, tapi pada akhirnya kenapa gue P12, lu nggak boleh nyalain gue gitu. Ini salahnya adalah di durabilitas motornya dan juga kemampuan motornya untuk bisa secara head to head melawan rider-rider lain ataupun kompetitor lain kayak gitu. Nah, akhirnya inilah yang membuat seorang Fabio Quartararo dan bahkan mungkin pembalap Yamaha lainnya bisa dibilang cukup frustasi, Dream. Jadi Fabio Quartararo sebenarnya udah mulai mendesak ke Yamaha. Dia bilang ke Max Bartolini buat segera mempercepat proses pembuatan ataupun projection daripada Yamaha V4 sendiri untuk bisa dipakai di tahun 2026. Fabio Quartararo mendesak supaya 2026 motor V4 ini benar-benar dipakai sama Yamaha untuk bisa berkompetisi sebelum nantinya masuk ke tahun 2027. Selain untuk trial error, juga untuk membuktikan bahwa Yamaha ini serius dan juga sungguh-sungguh dengan project V4 ini sendiri. Karena menurut Fabio Quartararo, walaupun saat ini mesin inline 4 crossplan-nya Yamaha masih terus dikembangkan dan sudah ada improvement di time attack, tapi rasanya udah sangat mentok, Green. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi selain memang ganti mesin, ganti rangka, dan juga ganti elektronik. Jadi dalam arti motor baru, bener-bener baru dari Yamaha untuk dipakai sama ridernya. Nah, ketika nanti dia pakai motor V4, Fabio Quartararo bilang itu akan penting bagi kesehatan mental saya. Berarti bisa dibilang Fabio Quartararo tuh sekarang dalam kondisi yang sangat-sangat marah dan sangat-sangat frustasi. Ketika dia bisa mendapatkan time attack tercepat, itu juga selain karena skill dan juga motornya udah oke untuk time attack, juga karena ada amarah di situ dari seorang Fabio Quartararo gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue udah melakukan yang terbaik, tinggal Yamaha deh kayak gimana gitu. Nah, makanya sebenarnya jadi seorang Fabio Quartararo tuh udah cukup enak secara posisi, karena dia udah nunjukin potensi motornya seperti apa, kemampuan dia seperti apa. Tapi ini udah mentok nih, jadi gue nuntut lo semua buat bikin motor yang bagus. Kalau enggak, gue akan memperhitungkan ini semua dan ya lo sendiri yang tahu akibatnya. Jadi kayak udah ngasih ultimatum ke Yamaha sendiri gitu. Nah, terus untuk menyambut desakan daripada Fabio Quartararo sama tim pengembang, dalam hal ini tim teknis, timnya Max Bartolini, Fabio juga secara simultan itu ngobrol sama manajer tim Yamaha, yaitu Massimo Meregali, dan dia bilang, oke, kita akan coba percepat prosesnya, kata Meregali gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini mereka akan segera melakukan tes di Brno untuk mesin V4-nya, Drin. Dan kalau misalnya ternyata punya hasil baik, tes di Brno ini akan menjadi penentu apakah Yamaha bisa dalam waktu dekat atau kapan menggunakan mesin V4 yang nantinya akan diturunkan sebagai wildcard sebelum musim 2025 ini selesai. Nah, itu artinya nanti akan ada Augusto Fernandes yang paling besar kemungkinannya mendapatkan jatah wildcard untuk menggunakan mesin V4 ini. Jadi tes Brno yang akan datang ini katanya sih dalam waktu seminggu ke depan ini ya. Mungkin sebelum Sachsenring dimulai, mereka akan tes di Brno menggunakan mesin V4. Hasil dari tes di Brno itu akan membuat Yamaha memperhitungkan ataupun menetapkan jadwal kapan mesin V4 sudah bisa digunakan mereka untuk dipakai atau diturunkan dalam sesi wildcard di musim balap 2025. Jadi gue berharap mesin V4-nya benar-benar sudah oke, sudah layak dan bisa dipakai sama Augusto Fernandes. Walaupun nantinya Augusto Fernandes tidak akan bertengger di jajaran terdepan, tapi dengan time attack yang ada ataupun dengan cara membawa yang lebih baik dirasakan sama Augusto Fernandes dibandingkan dengan M1 yang pakai mesin inline 4 crossplan saat ini, itu akan memberikan harapan baru buat Fabio Quartararo dan juga beberapa pembalap Yamaha lainnya seperti misalnya Jack Miller, Alex Rins, dan juga Miguel Oliveira ya. Walaupun beberapa di antara kita nggak tahu apakah akan diperpanjang sampai 2026 atau tidak, dan ini juga tentunya akan jadi berita baik bagi seorang Toprak Razgatlioglu yang akan mulai bergabung dengan Yamaha di tim Pramac tahun 2026 datang. Jadi selain Fabio, gue sendiri pun udah gak sabar karena emang udah waktunya mesin V4 ini digunakan sama Yamaha, dan berharap mesin V4 Yamaha ini bisa revolusioner, setidaknya bisa sejajar dengan motor-motor lain yang udah pakai mesin V4 lebih dahulu kayak Aprilia ataupun kayak KTM gitu ya. Nah, entah nih Honda seperti apa, karena Honda walaupun masih pakai mesin V4 tapi sepertinya belum kelihatan begitu banyak perkembangan kecuali Johan Zarco yang menang secara
bisa dibilang beruntung ya pada saat di Prancis sendiri, dan tinggal kita tunggu aja gimana mesin V4 ini nantinya akan memberikan impresi yang baik atau tidak kepada para pembalap Yamaha. Nah, beralih ke Marco Bezzecchi, memang Marco Bezzecchi ini lagi-lagi masuk podium walaupun pada saat di Silverstone dia menunjukkan diri, dia mampu untuk menjadi yang pertama, tapi di Assen ini walaupun dia posisi kedua tapi juga bisa dibilang bikin Marco Bezzecchi happy ya Drin, karena dia bisa ngadalin motor-motor sekelas Ducati GP25 yang dipakai sama Pecco Bagnaia dan mendekat ke seorang Marc Marquez walaupun tidak terkejar, tapi Marco Bezzecchi bilang itu udah usaha dia paling maksimal dan dia cukup puas dengan apa yang diberikan. Dan kemarin di sprint race juga kan dia bisa dapetin posisi ketiga kan. Mukanya Massimo Rivola dari kemarin sampai hari ini tuh hadir dengan smiling face khasnya dia, kayak wah gue happy nih, motornya ternyata kompetitif nih, Marco Bezzecchi mantep nih gitu. Secara nggak langsung juga membungkam mulut dari seorang Jorge Martin yang sesumbar bilang motor Aprilia tidak kompetitif dan jauh dari bursa perebutan gelar juara dunia. Ya memang kalau dari bursa perebutan gelar juara dunia bisa dibilang jauh, karena dari awal Marco Bezzecchi berjuang dengan sendiri gitu. Lorenzo Savadori juga tidak memberikan kontribusi apapun dalam konstruksi gitu, karena beberapa kali crash dan juga finish di belakang. Jadi hanya dibebankan kepada Marco Bezzecchi saja. Nah, dengan kemenangan Aprilia ini gue jadi kayak optimis ya. Aprilia ini menjadi salah satu pabrikan yang cukup kompeten di 2025 untuk bisa menyaingi Ducati. Yang awalnya gue mengira KTM akan ada di posisi tersebut, justru malah Aprilia yang ada di posisi tersebut. Meskipun kita udah lihat beberapa kali Maverick Viñales berada di posisi keempat, kelima kayak gitu ya di balapan, tapi ternyata yang udah jauh lebih konsisten berada di podium ya Aprilia kayak gitu kan. Nah terus dengan adanya isu bahwa Jorge Martin menyatakan diri bebas kontrak di tahun 2026, ini sengketa ya jatuhnya, karena pihak dari Aprilia sendiri belum mengiyakan pernyataan tersebut dan bilang Jorge Martin masih sesuai dengan kontrak yang berlaku kok, berlanjut sampai 2026 gitu. Karena ini disampaikan sama manajernya Jorge Martin ya, Albert Valera, yang bilang kalau Jorge Martin sudah free untuk tahun 2026 dan bisa melakukan kerjasama ataupun tanda tangan kontrak dengan pabrikan manapun yang tertarik untuk bekerja sama gitu. Jadi kayak kalau misalnya ternyata nanti harus dibawa ke pengadilan ketika Jorge Martin menggugat motornya tidak kompetitif gitu, mungkin aja Aprilia membawa data-data kemenangan ataupun podium yang diraih selama Jorge Martin ini absen, bahwa Aprilia bisa 1 kali juara, 1 kali podium, dan 1 kali podium sprint race yang didapatkan di Silverstone dan juga di Assen ini. Jadi kayak ini Jorge Martin sesumbar banget sih, kayak lu tuh itu atas kemauan lu sendiri atau memang manajer lu, apa memang strategi daripada lo dan tim dari awal kayak udahlah lu masuk dulu Aprilia, ntar tengah-tengah kita bikin strategi apa untuk akhirnya nanti lu bekerja di tim yang punya finansial lebih besar dan akan mendukung lo lebih jauh ke depan, kayak gitu sih Drin. Ini kocak juga ya kalau lihat Marco Bezzecchi, kemudian juga ada Jorge Martin gitu sama Aprilia gitu ya. Padahal kan juga kalau kita lihat mungkin mungkin nggak sabarnya Jorge Martin gitu ya, dan mungkin juga bahkan manajernya Jorge Martin juga udah bilang tuh, nyebut Honda gitu menjadi salah satu pilihannya gitu. Wah itu gimana ya, agak malu juga gitu kalau nantinya ternyata sampai ke depannya ini Aprilia motornya kompetitif gitu. Ini juga bakal jadi bumerang sendiri sih bagi Jorge Martin gitu. Karena bukan cuma soal motornya aja, kemudian juga timnya aja, tapi buat Jorge Martinnya sendiri. Jadi kelihatan tidak profesional dan juga tidak etis gitu ya. Iya benar. Untuk kedepannya gitu. Untuk karirnya juga dia pasti udah bagus juga lah gitu. Nah, oke. Albi, kita udah ngomongin tadi soal MotoGP Assen 2025, kemudian juga kita ngomongin sedikit soal Jorge Martin dan juga kontraknya sama Aprilia. Dan sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu prediksi
dari MotoGP Jerman 2025 di sirkuit Sachsenring gitu ya di tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2025. Ini gue jabarin dulu ya catatan kemenangan terbanyaknya gitu. Ada Marc Marquez di 8 kali menang, kemudian ada Giacomo Agostini 6 kali kemenangan dan juga Mike Hellwood 4 kali. Jadi ini pembalap yang jadul-jadul gitu ya, sama Marc Marquez yang masih bisa bertahan dengan kemenangan paling banyak gitu ya dibandingin dengan pembalap-pembalap jadul lainnya. Dan untuk kemenangan 3 tahun terakhir di tahun 2024 kemarin ada Pecco Bagnaia, kemudian juga ada Marc Marquez dan juga Alex Marquez di tempat ketiga. Kemudian juga di 2023 itu juara pertamanya Jorge Martin, Pecco Bagnaia kedua dan juga Johan Zarco di tempat ketiga. Dan di tahun 2022 yang menang adalah Quartararo, Zarco, dan juga Jack Miller. Nah, dari catatan tadi gitu ya, prediksinya Albi nih untuk MotoGP Jerman 2025 alias MotoGP Sachsenring 2025 siapa? Jangan sebut Sachsen King ya. Kalau ditanya siapa yang akan juara, terus dengan kondisi yang saat ini, ya sudah pasti tiada lain, tiada bukan, itu Sachsen King, Drin. Mau nggak mau gue harus menyebut itu, karena Marc Marquez kayaknya udah haus banget bisa dapetin juara di Sachsenring, karena itu kan sirkuit salah satu kenapa Marc Marquez bisa 8 kali juara di sana, karena ini sirkuitnya Marc Marquez banget ya, dia kan counterclockwise, jadi melawan arah jarum jam, tikungan kirinya lebih dominan sehingga ini akan membuat Marc Marquez yang saat ini nikung ke kanan aja udah dominan, apalagi tikungan ke kiri bakalan, curiganya gue bakalan ninggalin atau menyisakan gap yang begitu jauh dengan motor-motor yang ada di belakangnya dia. Jadi ketika dia juara 1, minimal 2 detikan lewat lah dia bisa unggul dibandingkan rider-rider yang ada di belakangnya. Apalagi kondisinya Alex Marquez kan mungkin masih cedera atau masa pemulihan, nggak akan sekuat itu. Terus juga mungkin juga Pecco Bagnaia yang akan jadi lawan Marc Marquez di Sachsenring juga. Dengan kondisi saat ini, gue masih belum optimis akan bisa melawan dominasi Marc Marquez. Terus juga Fabio Quartararo, walaupun udah ada improvement dan tahun lalu juara ya di Sachsenring, gue juga belum bisa melihat hal itu. Tapi gue berharap ya mungkin Fabio Quartararo bisa podium deh di Sachsenring, entah seperti apa. Nah tapi kalau misalnya buat diprediksiin juara 1, 2, 3-nya, gue megang Marc Marquez ke 1. Keduanya Pecco Bagnaia, ketiganya Bismillah Fabio Quartararo. Itu Drin. Oke. Nah kalau gue sih sebenarnya nggak perlu ditanya ya, Bi, pasti yang tadi gue sebut Sachsen King gitu, Marc Marquez. Tapi yang ngebuat gue bingung adalah di nomor 2 dan juga nomor 3, karena gue kan pastinya gitu ngejagoin Alex Marquez dari kemarin-kemarin, tapi ketika Alex Marquez-nya cedera gitu ya, patah jari gitu ya, jari kiri. Nah ini yang membuat bertanya-tanya apakah sepengaruh itu nggak ya gitu nanti untuk performanya Alex Marquez di Sachsenring gitu. Tapi kalau misalkan tadi kita lihat analisisnya Albi gitu, ketika nggak cuma sih, jadi patah jari kiri gitu, itu tidak terlalu mengganggu lah dari performanya pembalap untuk bisa ngeber motornya gitu kan. Nah tapi ya akhirnya jadi pertanyaan sendiri, apakah Alex Marquez akan sekuat seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bingung. Yang pertama tadi Marc Marquez, kedua Pecco Bagnaia deh gitu, Pecco Bagnaia yang kedua. Terus ketiganya nah iya sih, Bezzecchi tuh kadang-kadang juga dia kayak tadi nih, tiba-tiba aja dia di depan gitu ya. Alex Marquez biar sih beda gitu. Alex Marquez, oke. Bismillah sih, emang. Bismillah. Jadi gue pertama Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez gitu ya. Tapi emang tadi ya beneran kelihatan Bezzecchi tuh belakang-belakang ini udah lumayan ini ya, kompetitif. Confidence gitu. Dia ya. Kompetitif dan confidence sama motornya ya. Betul. Nah, oke. Tadi udah prediksi
Ada lagi nggak Bi tambahan sebelum kita tutup? Oh ya, Din, ada yang kelewatan Din soal penggunaan livery Legend oleh tim Yamaha pabrikan sama itu ya, sama Pramac Yamaha ya. Ini kan di Assen sini sebenarnya selisih 1 hari sama ulang tahunnya Yamaha. Jadi Yamaha itu kan ulang tahunnya tanggal 1 Juli, di mana mereka lahir 1955, dan besok tanggal 1 Juli itu jadi ulang tahun mereka yang ke-70. Jadi kenapa mereka pakai special livery di Assen ini, karena untuk merayakan 70 tahun anniversary-nya Yamaha di kancah industri sepeda motor dunia ataupun ajang balap motorsport gitu. Nah, salah satu itu perayaan ulang tahunnya daripada Yamaha sendiri, sehingga mereka pakai special livery yang secara desain ini identik banget sama Yamaha yang diproduksi tahun 1999, yaitu Yamaha YZF R7. Nah, itu dipakai di Superbike dan juga Suzuka E-Towers pada tahun tersebut sama Noriyuki Haga, pembalap asal Jepang yang benar-benar plek-plekan banget gitu. Nah, sebenarnya warna merah putih ini dan juga merah putih hitam ini udah sering banget dipakai sama Yamaha Factory Racing dari eranya Valentino Rossi dulu, Drin. Mulai dari Valentino Rossi pernah pakai, terus juga Ben Spies sama Marc Marquez juga pernah pakai, terus juga di tahun kemarin sebenarnya pada saat di GP Silverstone ketika semuanya menggunakan special livery MotoGP berapa 70 tahun ya, itu mereka juga pakai yang warnanya sama, merah, putih, hitam gitu. Cuman memang liverynya agak sedikit berbeda. Nah, yang dipakai sama Yamaha tahun ini identik sama yang dipakai di Yamaha YZF R7 tahun 1999 itu. Nah, motor ini tuh sebenarnya motor yang diproduksi secara terbatas ya, Drin. Dia cuma 500 unit di seluruh dunia, dan sekarang itu benar-benar jadi warna yang sangat langka dan heroik banget gitu, karena bikin Yamaha itu jadi kelihatan superior lah menurut gue kalau dari liverynya gitu. Bahkan nggak cuma tim pabrikan aja, melainkan tim Pramac juga pakai livery yang sama, cuman kayak beda-beda dikit lah, kayak karena ada logonya, sponsornya dan segala macam. Tapi ketika dipakai sama Fabio Quartararo tadi tuh kayak kelihatan kuat banget gitu, walaupun pada akhirnya Fabio Quartararo nggak finish di depan, tapi ya setidaknya ketika dia mendapatkan pole position dia bisa dapat sorotan kamera lebih banyak dibanding pembalap lain dengan menggunakan livery tersebut gitu. Jadi gue berharapnya sih di setiap sirkuit tertentu tuh ada mereka pakai special livery khusus yang ramean gitu, kayak tahun 2024 kemarin di Silverstone ya, karena itu akan menambah warna baru, mengeluarkan kesan heritage, dan juga ada edukasinya juga buat para pecinta MotoGP gitu, baik yang baru gabung ataupun kayak udah lama nggak dengar sejarah MotoGP, karena kita tahu bahwa MotoGP yang ada saat ini merupakan pengembangan dari MotoGP tahun-tahun ketika mereka baru pertama kali digelar sekitar tahun 1940-an lah ya, 48 ataupun 49 gitu. Jadi ya bikin orang-orang yang udah tua, kayak kan tadi juga ada Giacomo Agostini gitu kan datang juga ke Assen, kayak bisa nostalgia dan juga bisa nyeritain secara langsung kesannya dia ketika ngeliat livery ini, itu kayak balik lagi ke zaman kerjanya dia dulu, kayak gitu-gitu sih. Gue berharapnya bisa ngeliat livery unik lagi lah, nggak cuma Yamaha doang yang bertepatan sama ulang tahun ke-70 di sirkuit Assen ini sendiri gitu, Din. Oke, jadi nanti semoga ya, karena memang livery spesial itu kayaknya ngebuat para pembalap gitu menjadi termotivasi. Sementara juga kita punya variasi gitu ya ketika kita ngelihat motor yang livernya berbeda gitu ya. Jadi kita nggak bosen gitu istilahnya. Oke, Albi, kita udah ngobrolin panjang lebar soal MotoGP Assen, kemudian juga Jorge Martin tadi, kita juga ngebahas Marc Marquez dan juga liverynya spesial Yamaha gitu untuk Fabio Quartararo. Dan mudah-mudahan Sobat After Race jangan lupa untuk nonton lagi di sesi berikutnya ya, di After Race MotoGP Sachsenring, berarti di tanggal 13 Juli 2025. Jadi jangan lewatkan lagi, nonton lagi podcast After Race gitu ya. After Race-nya
Sachsenring MotoGP Jerman 2025. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga terima kasih banyak untuk Albi informasi dan juga bincang-bincangnya kali ini. Bye-bye. Sampai jumpa Sadrina dan Sobat After Race.